Enggak dong. Berarti urusannya bukan kilometer, betul nggak? Berarti kalau sekarang orang pergi ke haji, pergi ke Mekah untuk berhaji, sementara Tuhan nggak perlu jarak, berarti pertanyaannya hajinya bukan itu gitu. Yang lucu lagi, teman-teman tahu arti haji nggak? Haji itu artinya pendatang. Jadi kalau ada orang di Mekah ngomong haji, itu artinya halo pendatang gitu. Kalau perempuan, hajah, halo pendatang perempuan. Jadi agak aneh kalau orang saya dari Jakarta misalnya datang ke Mekah disebut haji, cocok karena saya pendatang di Mekah, betul nggak? Tapi pulang ke Jakarta saya nggak dipanggil haji, marah, kenapa? Masa balik ke Jakarta, halo pendatang, kan lu orang Jakarta gitu maksudnya. Betul nggak? Nah, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena gelar haji memang famous di kita-kita aja sih sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad nggak ada hak di depannya, betul nggak? Nggak ada Haji Muhammad. Bener nggak? Iya, H Muhammad SAW nggak ada. Betul nggak? Nah, berarti gelar cuma ada di mana? Di sini. Nah, udah. Tapi nggak apa-apa sih. Karena mahal gelar haji. Mahal gelar haji. Gitu. 60 lebih loh. 60 lebih. Ngantrinya lama lagi. 35 tahun. 35 tahun. Dan ini disclaimer-nya panjang nggak apa-apa ya, sedikit ya, supaya nanti ngerti maksudnya apa. Oke. Saya pengen bahas dari hakikatnya dulu, teman-teman. Bahwa dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah tuh mengatakan ini, qalbun mukmin baitullah. Kolbunya si mukmin tuh orang yang beriman ya. Iman itu nggak ada kaitannya sama identitas, nggak ada. Tetapi orang yang berkesadaran dan berpengetahuan itu baitullah ada di sini. Maka secara singkat, perjalanan haji adalah perjalanan meniti ke dalam diri. Titik itu dulu sementara. Sip ya. Makanya diwajibkan untuk seluruh manusia. Maka berjarak, perjalanan ini bukan perjalanan jarak. Contoh-contoh. Kalau sama Tuhan nggak ada jarak, saya selalu menggunakan analogi yang paling gampang, saya ulang-ulang kalau teman-teman sering dengar, jangan bosan gitu. Ada suami istri duduk di kamar sebelahan, dekat nggak jaraknya segini? Dekat, tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa? Jadi jauh nggak? Berarti jarak 1 meter bisa jauh karena yang berbeda adalah kesadarannya. Berarti jarak dengan Tuhan bukan masalah kilometer, bukan masalah geografis, tetapi kesadaran kita. Itu satu. Sip ya, makanya Tuhan nggak pernah dekat dan dia tidak terletak pada letak geografis, tapi letak kesadaran. Nah, satu, teman-teman saya tuh sebelum 2005 umroh tuh sering lah. 2005 haji ceritanya. Gitu. Dan setiap saya umroh dan waktu itu haji, saya selalu nanya sama mutawif, saya tanya, Yai, kenapa tawaf kok muternya counter clockwise, kenapa nggak ngikutin clockwise? Jawabannya sederhana, wallahu alam bisawab, udah aja. Udah pokoknya gitu aja. Nah. Saya nanya lagi di tahun berikutnya pas umroh jawabannya sama, pas umroh jawabannya sama. Jadi teman-teman, sorry tuh saya sampaikan, mungkin kalau ditelaah 80% sampai 90% orang yang muter-muter nggak ngerti dia ngapain. Karena sibuk dengan bacaan tawafnya. Makanya buku bacaannya jatuh, stres. Aduh, bacaannya jatuh gitu. Nah. Dan itu yang menarik bahwa nggak ada resmi kalau muter-muter baca apa tuh nggak ada sebenarnya. Sip ya. Dan nanti kita ngerti bahwa sebenarnya konteksnya bukan di situ gitu. Dan kita juga penting untuk menyadari ada berdoa dan ada baca doa. Teman-teman lebih sering berdoa, lebih sering baca doa, yang mana? Baca sih bagus ya. Seenggaknya jujur tuh bagus ya. Sip, udah kelihatan lah, udah kelihatan. Nah. Karena berdoa itu terhubung kalau baca doa membunyikan. Nah. Satu mas, karena kita ngomongin tawaf dulu ya. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Sorry ya, saya mau jump to conclusion supaya kayak film ini langsung ke endingnya. Maaf banget ya. Inti orang berhaji secara hakikat, satu, menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ini saya pernah cerita ini ke manasik haji, apa urusannya gitu. Karena maaf ya, ketika kita tawaf, sa'i, umroh, haji, tapi tidak membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, nonsens saja. Kenapa? Satu, kita tahu bahwa ada perspektif inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kenapa tawaf counter clockwise untuk mengingatkan kembali gitu. Itu satu. Ingat ya, kamu kembali. Dan 7 ini sebenarnya ngomongin 7 lapis langit, 7 lapis kesadaran gitu kira-kira. Dan itu panjang lah ceritanya. Tapi seenggaknya si 7 ini mengingatkan software kita, hardware kita,
PPH, LTKK, pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, kulit. Dah, 7 ini dijaga baik-baik, aman aja. Makanya 7 selalu menjadi sesuatu yang penting gitu. Anyway. Jadi counter clockwise itu mau mengingatkan kamu jangan lupa pulang. Karena yang namanya melawan arah jarum jam berarti disuruh kembali gitu. Itu satu. Kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Satu poin. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya maaf ya, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ngecup Hajar Aswad? Maksudnya bukan nyium batu, cintailah ibumu gitu. Jadi kalau datang ke sana ngecup Hajar Aswad, pulang sama ibunya berantem mulu, abis gitu ngecup Hajar Aswadnya bayar lagi gitu ya. Bayar loh sekarang. Saya pernah ya, woi haji ngecup, oh saya tuh amazed banget. Ya Allah, engkau baik banget orang-orang di sini gitu. Tahunya begitu masuk gini diikutin sampai hotel, Mas tadi ngecup saya anterin, ini saya minta 1.000 real katanya, gimana coba? Jadi sekarang orang ngecup si Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, lupa hakikatnya bahwa Hajar Aswad itu simbol dari Siti Hajar. Jangan lupa ya, di tempat kita tawaf itu ada 3 poin penting. Hijr Ismail, Makom Ibrahim, Hajar Aswad. Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Ibu, bapak, anak. Jadi sebenarnya ngomongin muter ini cuman mau bicara bahwa perbaiki hubungan pasangan, anak, relationship dalam keluarga, contohlah keluarga Ibrahim gitu kira-kira. Itu satu mas. Jadi kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa? Karena kalian semua pasti datang dari ibu. Saya komain ya.